Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Memudrik. How are you today? I hope all of you are fine today. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar sebuah teks dalam bahasa Inggris. Tapi sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar. What do you see in the picture? Landslide, earthquake, tsunami, bullying. Do you know why it happened? Apakah kalian tahu mengapa bisa terjadi tsunami, tanah longsor, gempa bumi, atau bullying? And how does it happen? Kira-kira bagaimana proses terjadinya gempa bumi, landslide? Apa kalian tahu? Ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas sebuah teks tentang how and why something happen, yaitu tentang teks bagaimana dan mengapa kejadian itu bisa terjadi. Ya, kita akan belajar tentang explanation text. Oke, let's study together. Well, student, sekarang Memudrik sajikan yaitu kompetensi dasar untuk materi pembelajaran explanation text. Di situ ada kompetensi dasar pengetahuan dan juga kompetensi dasar keterampilan. Jadi ada dua kompetensi dasar yang akan kalian pelajari untuk materi pembelajaran explanation text. Well, student, sekarang kita ke definition of explanation text. Apa itu explanation text? Coba kalian perhatikan di situ. Explanation text itu adalah a kind of text which tell or explain processes relating to forming of natural or social phenomena or how something work. It is to say why and how of the forming of the phenomena. Jadi explanation text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan atau yang menceritakan tentang proses yang berhubungan dengan pembentukan fenomena pembentukan alam, bisa juga fenomena pembentukan sosial dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa explanation text itu adalah teks yang menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Seperti di awal tadi kalian sudah memperhatikan ada gambar landslide, ada gambar gempa bumi dan juga tsunami. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang mengapa terjadi tsunami dan bagaimana proses terjadinya, atau bisa juga mengapa terjadi gempa bumi dan juga bagaimana proses terjadinya gempa bumi. Ya, jadi bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa definisi dari explanation text itu adalah teks yang menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Well, student, now we are going to discuss about the social function of explanation text, yaitu fungsi sosial dari explanation text. Fungsinya yaitu to explain why and how of the forming of the phenomena. Jadi tujuannya itu adalah untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Terus yang kedua itu adalah to explain the processes involved in the evolution of natural and social phenomenon or how something work. Jadi hampir sama saja, yaitu untuk menjelaskan proses tentang pembentukan fenomena alam, bisa juga fenomena sosial dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Itulah fungsi sosial dari explanation text. Oke, sekarang kita sampai ke general structure of explanation text atau struktur dari explanation text. Jadi ketika kita mau membuat sebuah teks, kita akan perlu yang namanya struktur. Harus ada apa saja dalam teks kita itu. Yang pertama, kalau kalian mau membuat explanation text itu ada general statement. General statement ini berisi tentang introduction of the topic, yaitu memperkenalkan topiknya. Semisal kita mau membuat explanation text tentang COVID-19. Nah, kita memperkenalkan COVID-19 ini, kemudian diikuti dengan sequence of explanation, yaitu why and how something occur. Jadi topiknya tentang COVID-19, kemudian sequence of explanation-nya itu tentang mengapa COVID-19 terjadi dan bagaimana proses terjadinya COVID-19. Kemudian diakhiri dengan
closing. Closing ini adalah final step describe the section sequence of explanation. Kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Tapi ini sifatnya adalah opsional. Bisa kalian kasih, bisa juga tidak. Tapi yang terpenting adalah yang pertama tadi ada general statement dan yang kedua ada sequence of explanation. Itu adalah general structure of explanation text. Oke, sekarang kita sampai ke language features of explanation text, yaitu unsur kebahasaan dari explanation text. Yang pertama yaitu focus on generic non-human participant or thing. Jadi untuk explanation itu lebih fokus hal-hal yang dibahas itu adalah non-human participant, bukan manusia. Kemudian yang kedua, use of abstract noun, menggunakan kata benda yang bersifat abstrak, contohnya panas, heat, kemudian earthquake atau mungkin tsunami gitu ya. Yang ketiga, menggunakan simple present tense, ya, menggunakan simple present tense. Kemudian yang keempat, menggunakan temporal and causal conjunction, menggunakan kata hubung sebab dan akibat. Karena ini tadi kan menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana sesuatu itu kan terjadi. Yang kelima, menggunakan passive voice. Untuk penjelasan mengenai passive voice, kalian bisa melihat di video pembelajaran metrik yang sudah seperti di sini. Kemudian menggunakan action verb, menggunakan kata kerja yang berupa action. Dan yang terakhir yaitu menggunakan technical term or word chain about a subject. Itulah language features of explanation text. Oke, kita sampai ke pembahasan kita yang terakhir yaitu example of explanation text, yaitu contoh dari explanation text. Kalian perhatikan di sini Memutrik sajikan contoh yaitu tentang earthquake, yaitu gempa bumi. Sesuai dengan general structure-nya tadi, ada general statement-nya, kemudian diikuti dengan sequence explanation. Untuk general statement yaitu kita memperkenalkan topik. Jadi di situ kalian jelaskan mengenai topiknya. Topiknya tentang earthquake. Kemudian diikuti dengan serangkaian penjelasan yaitu bagaimana proses terjadinya gempa bumi. Itu kalian jelaskan di sequence explanation-nya sedetail mungkin sampai para pembaca itu memahami tentang explanation kalian. Kemudian jangan lupa language features-nya. Kalian harus memperhatikan itu. Kita bisa menggunakan non-human participant, kemudian menggunakan simple present, menggunakan passive voice dan lain-lain. Ini contoh explanation text. Saya harapkan kalian bisa memahami tentang general structure dari explanation text. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang explanation text. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See you on next video.